Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Wahyu Dimet. Pada video kali ini kita akan belajar tentang perbandingan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku, yaitu melanjutkan materi bab teorema Pythagoras pada subbab yang ketiga. Nah, pada perbandingan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku ini nanti ada 2 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama, segitiga siku-siku sama kaki dengan sudut 45 derajat, 90 derajat. Yang kedua, segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Oke, langsung saja kita masuk di poin yang pertama, yaitu segitiga siku-siku sama kaki dengan sudut 45, 45, 90. Perhatikan gambar berikut pada persegi ABCD, ya, persegi ini ya, persegi ABCD tentu sisinya sama semua, ya, keempat sisinya sama panjang, ditarik diagonal AC, nah ini diagonal AC, sehingga terbentuk dua segitiga siku-siku yang sama, yaitu segitiga ABC dan segitiga ACD. Diagonal AC membagi sudut A dan sudut C menjadi dua sama besar. Itu kita ketahui bahwa sudut pada persegi itu setiap sudutnya adalah 90 derajat. Karena membagi dua diagonal AC tadi tentunya sudutnya menjadi pada segitiga yang membagi segitiga diagonal yang membagi diagonal AC yang membagi persegi menjadi dua segitiga tadi, otomatis sudut A dan sudut C menjadi 45 derajat. Yaitu sudut BCA dan sudut CAB, ya, BCA dan CAB 45 derajat. Oleh karena panjang sisi AB sama dengan panjang sisi BC, ya, kalau kita kembali pada persegi tadi, karena ini awalnya adalah sebuah persegi, ya, yaitu AB sama BC sama, dan sisi CD sama AD juga sama, maka segitiga ABC dan ACD disebut segitiga siku-siku sama kaki. Nah, ini sama kaki yaitu 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Ini yang dimaksud dengan segitiga siku-siku 45, 45, 90. Nah, total sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Nah, berdasarkan panjang ketiga sisinya, ya, ini karena kita misalkan ini, kalau misalkan ini adalah persegi satuan, ya, persegi satuan otomatis panjang sisinya 1 cm semua, atau kita ambil satu satuan semua, ya, berdasarkan teorema Pythagoras, maka sisi miringnya, ya, sebagaimana yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya, bahwa panjang diagonal pada persegi itu adalah A akar 2. A itu adalah sisinya, maka diagonalnya adalah A akar 2. Karena di sini sisinya adalah satu satuan, maka otomatis AC-nya adalah akar 2 saja, atau 1 akar 2. Satunya tidak perlu ditulis, ya. Angka 1 cukup diyakini dalam matematika. Tidak ditulis itu tidak masalah, ya. Angka 1 cukup diyakini adanya. Tanpa ditulis pun kita tahu bahwa itu ada angka 1. Nah, luar biasa. Ada pelajaran tauhidnya. Ya, berdasarkan panjang ketiga sisinya, perbandingan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki dinyatakan sebagai berikut. Berarti ya, AB dibanding BC dibanding AC itu adalah 1 banding 1 akar 2. Jadi nanti jika ada soal tentang segitiga sama kaki dengan sudut 45, 45, 90, ya, 45 derajat, 90 derajat, maka misalkan diketahui panjang AB ini, ya, misalkan panjang AB-nya ini misalkan 10 gitu, panjang AB 10, ini misalkan
diketahui 10 cm. Nah, 10 cm misalkan. Otomatis BC juga 10 cm karena sama kaki ya, 10 cm. Perbandingannya kan sama juga, 1 1. Berarti kalau di sini 10 cm, BC juga 10 cm itu. AC-nya berapa? 10 akar 2. Tinggal nambah saja. Itu cara cepatnya. Tinggal nambah akar 2. Tinggal nambah angka akar 2. 10 akar 2 cm. Itu ya. Untuk lebih jelasnya, kita bisa masuk ke contoh soal. Ya, kita bisa masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soal. Diketahui segitiga PQR siku-siku diki jika panjang sisi PR 20 cm dan sudut R 45 derajat, tentukan panjang sisi PQ dan QR. Ya. Kita gambar dulu segitiga PQR, ya. Siku-sikunya diki, ini ya, siku-siku diki. Ini udah betul siku-siku diki. Kemudian sudut R-nya 45, otomatis sudut B-nya juga 45. Diketahui panjang PR-nya 20. Kita mencari panjang PQ dan QR. Nah, panjang PQ sama QR ini pasti sama, karena segitiganya ini setelah kita gambar membentuk segitiga sama kaki. Dari mana kita tahu segitiga sama kaki? Sudut R sama sudut P ini kan 45. R-nya 45, otomatis P juga 45. Ya. Nanti kita tinggal mencari panjang PQ atau panjang QR. Gitu ya. Nah. Oke. Segitiga PQR merupakan segitiga siku-siku sama kaki yang memiliki perbandingan tadi 1 1 akar 2. PQ QR PR ya. PQ QR PR itu 1 1 akar 2. Nah, yang diketahui panjang PR 20. Kita mencari panjang sisi PQ misalkan ya, PQ karena nanti QR tinggal mengikuti. Kalau mencari PQ, yang dicari PQ ya, yang diketahui PR. Nah, ini PR-nya 20, PQ-nya berapa? Berarti kalau mencari panjang PQ, ya PQ dibanding PR, gitu ya. PQ dibanding PR, PQ-nya perbandingannya 1, PR-nya akar 2. PQ-nya 1, PR-nya ini akar 2. 1 banding akar 2. Berarti PQ per PR sama dengan 1 dibanding akar 2. PQ-nya ditanya, PR-nya 20 ya, sama dengan 1 per akar 2. Kemudian kita kalikan silang di sini ya. Tinggal kita kalikan silang saja. Yaitu mencari PQ, ya PQ berarti 20 kali 1 dibagi akar 2. Itu ya. PQ, kita kalikan silang ini sebenarnya ya. PQ sama dengan kali silang. 20 kali 1 dibagi PQ kan kali akar 2. Akar 2 PQ. Nah, akar 2-nya taruh di bawah. Nah, 3 kali silang. 20 kali 1 akar 2. 20 dikali 1, 20. Nah, karena ada tanda akar di bawahnya, maka ini harus dirasionalkan dikali akar 2. Sama-sama dikali akar 2, sehingga hasilnya 20 akar 2 dibagi 2. Maka jawabannya adalah 10 akar 2. Ini asalnya seperti ini. 10 akar 2. Atau kalau misalkan bingung, kita bisa menggunakan cara cepat. Cara cepatnya seperti ini. Ya. Jadi kalau misal dari perbandingan ini ya, perbandingannya kan 1 1 akar 2. Di sini kan 1 1 akar 2. Diketahui PR-nya ini kan akar 20. Jadi untuk mengetahui sisi yang lain itu adalah setengahnya, kemudian tinggal nambahi akar 2. Di sini 20.
QR-nya pasti 10 akar 2, setengahnya. Setengahnya dari PR tapi dikali akar 2. Misalkan, berarti kan sudah ketemu ya, kalau PQ itu 10 akar 2, maka QR sudah otomatis juga 10 akar 2. Perbandingannya sama, 1:1. Nah, itu ya. Kalau cara cepatnya itu biar tidak susah menghitungnya, ini sebenarnya sangat mudah sekali. Contoh lagi, misalkan nanti di soal ini, misalkan saya ganti 30 cm. Berapa QR? Tinggal dibagi 2, dikalikan akar 2, yaitu 15 akar 2. Kalau 30. Kalau 5, misalkan nggak bisa dibagi 2 kan kalau 5. Nah, misalkan 5 cm, PR-nya 5 cm. Berarti ini ya 5/2 akar 2. Tinggal dibagi 2, dikalikan dengan akar 2. PQ-nya juga sama, karena ini sama kaki. Oke, mudah ya. Oke, kita lanjutkan di contoh soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Panjang sisi BC. Nah, BC. Seperti yang sudah kita kerjakan dengan cara cepat tadi ya. BC. Kita kerjakan dengan cara konsep dulu boleh ya. Jadi AB, tulis perbandingan, dibanding BC dibanding AC adalah 1/1 akar 2. Diketahui AB ditanya BC, berarti BC dibanding AB. BC dibanding AB. BC dibanding AB sama dengan 1/1. 1/1. BC kali silang ya. BC kali 1 sama dengan BC sama dengan AB kali 1 dibagi 1. AB-nya 10. 10 kali 1 dibagi 1 berapa? 10 juga. Ya, kalau cara konsep seperti ini pakai perbandingan. Nah, kalau pakai cara cepat ya tadi, karena AB sama BC ini berbandingannya sama, tentunya mencari BC, kalau AB ini 10, otomatis BC juga sudah otomatis 10 cm. Begitu, itu cara cepatnya. Oke, kemudian kita lanjutkan di poin yang kedua, yaitu segitiga siku-siku dengan sudut 30, 60, dan 90 derajat. Ya. Perhatikan, di sini ada segitiga DEF berbentuk segitiga sama sisi. Ini segitiga sama sisi satuan ya. Segitiga sama sisi gitu aja, oke. Ya, bukan segitiga sama sisi satuan. Pokoknya ini kita pahami bahwa segitiga DEF adalah segitiga sama sisi. Pada segitiga DEF ditarik garis tinggi. Nah, ditarik garis tinggi yaitu DO. Garis tinggi itu tegak lurus. Garis tinggi itu selalu tegak lurus dengan alas. Ya. Berarti siku-siku di O tegak lurus ya. Sehingga terbentuk dua segitiga yang sama, yaitu segitiga DEO dan segitiga DOF. Garis tinggi DO membagi panjang EF menjadi dua yang sama panjang, karena sifatnya garis tinggi itu selain tegak lurus, dia akan membagi dua sisi sama panjang, sehingga panjang EO sama dengan panjang OF. Garis tinggi DO, garis tinggi tidak harus membagi sisi sama panjang, karena ini kebetulan ya, ini segitiganya sama sisi tadi itu. Kalau ditarik garis tinggi, otomatis sisi EF dibagi menjadi dua sama panjang. Ya, sehingga panjang EO sama dengan panjang OF.
garis tinggi DO juga membagi sudut D ini menjadi dua sama besar. Ya, sehingga sudut ODE sama dengan sudut FDO. Segitiga sama sisi itu sudutnya kan 60 derajat semua. Ya, karena jumlah sudut dalam segitiga itu adalah 180, kan berarti E60, F60, D60 awalnya. Setelah dibagi dua, ini tadi ditarik garis tinggi, maka sudut D tadi dibagi menjadi dua, yaitu 30 derajat. Menjadi 30-30 pada dua segitiga ini, yaitu segitiga ODE dan FDO. Sementara ya DOF, besar sudut DOF ya, DOF dan DOE ya, DOE itu ya, DOF mana ini? DOF ya. Sementara DOF besar sudut OFD dan DOF itu adalah 60 derajat dan 90 derajat. OFD-nya kan tetap ya, sudut F-nya tetap 60, sudut E-nya juga tetap 60 ya. Sudut O-nya tadi tegak lurus, ini hasil dari garis tinggi tadi 90. Jadi otomatis membentuk sudut segitiga siku-siku ya, yaitu membentuk segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, 60 derajat dan 90 derajat. Nah, kalau kita misalkan itu ya, misalkan ini panjang sisi segitiga sama si tadi itu 2 cm misalkan. 2 cm, ED 2 cm, DF 2 cm, EF 2 cm gitu ya. 2 cm. Maka panjang OF dan OE 1 cm. 1 cm. Ya, 1 cm. Sehingga panjang DO dapat dihitung dengan teorema Pythagoras ya. DF ini kan segitiga sama sisi tadi itu ya, berarti panjangnya 2 sentian tadi kan, 2 cm semua. Kemudian OF atau 2 satuan, maka panjang OF dan OE tadi setengahnya, berarti 1 satuan. Otomatis panjang OD atau panjang garis tingginya tadi bisa dihitung dengan teorema Pythagoras, yaitu ya karena di depan sudut siku-sikunya, maka mencarinya panjang DO adalah akar 2 kuadrat sisi miring kuadrat dikurangi salah satu sisi terpendeknya, salah satu sisi siku-sikunya, yaitu 1 kuadrat. 2 kuadrat 4 dikurangi 1 ya, akar 3 ini asalnya dari teorema Pythagoras, yaitu sama dengan akar 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Akar 4 dikurang 1, yaitu akar 3. Jadi ini berasal dari teorema Pythagoras. Nah, sehingga menghasilkan perbandingan ya pada segitiga siku-siku tersebut, yaitu OF dibanding OD, OF dibanding DO atau OD dibanding DF sama dengan 1 banding akar 3 dibanding 2. Nah, jadi OF itu setengahnya DF. DE ya, OF itu setengahnya DF. Nah, kalau di sini DF-nya 2, OF-nya 1. DF itu cara membacanya gitu ya, cara membaca perbandingan ini. Nanti jika ada soal gampang sekali kita menyelesaikannya. Kalau kita paham perbandingan ini, maksud dari perbandingan ini. Jadi OF itu adalah setengahnya DF. DF 2 kalinya OF. Ya. Sementara DO itu adalah OF dikali akar 3. Ini ada angka satunya, nggak ditulis ya. Angka 1 itu nggak ditulis, tidak masalah. Ya. Karena cukup diyakini. Walaupun tidak ditulis, di sini pasti ada angka 1. Jadi panjang DO itu adalah OF kali akar 3.
Misalkan nanti di soal, misalkan diketahui di sini ya, panjang OF misalkan 5 cm. Nah, saya punya misalkan OF 5 cm. Berapa panjang DF? 10 cm. 10 cm karena 2 kalinya ya. Berapa panjang DO? Panjang DO 5 akar 3. Gitu ya. Mudah sekali ya. Misalkan panjang DF diketahui 20. Kalau DF 20 otomatis OF setengahnya 10 cm. 10 cm. Nah, panjang DO berapa? Panjang DO ya tinggal 10 kali akar 3. 10 akar 3. Mudah ya. Itu cara membaca perbandingan pada segitiga tersebut. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang untuk lebih memahami. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B jika panjang sisi AC 12 cm dan besar sudut C 30 derajat. Tentukan panjang sisi AB dan BC. Kita gambar dulu, ini segitiganya, segitiga ABC, siku-siku di B, ya betul ya, siku-siku di B, kemudian panjang AC 12, besar sudut C 30, otomatis sudut A 60. Kita tulis perbandingannya sesuai segitiga yang sudah kita temukan tadi, segitiga pada segitiga sama sisi yang dibagi 2 tadi. Otomatis AB dibanding BC dibanding AC adalah 1 banding akar 3 dibanding 2. Nah, kita mau mencari panjang AB, panjang sisi AB dan BC. Sebenarnya mudah sekali kalau kita pakai bisa memahami tadi bahwa di sini perbandingannya adalah tadi AB itu 1, BC itu akar 3, kan itu ya, akar 3. Kemudian AC itu adalah keliru. Salah meletakkan perbandingan. AB 1, BC akar 3, AC 2. AB itu kan setengahnya AC. Kalau di sini 12, otomatis AB itu 6 cm. CB 6 akar 3. Karena CB itu adalah AB dikali akar 3. Kemudian kita buktikan cara cepat yang kita kerjakan ini, kemudian kita buktikan dengan cara konsep yang ada. Panjang sisi AB pakai perbandingan ya. Karena diketahui AC, maka AB dibanding AC. AB dibanding AC ya. AB dibanding AC yaitu 1/2. AC-nya 12, mencari AB untuk dikalikan silang, 12 kali 1 bagi 2, 6 cm, sama ya, 6, kan? Betul ya, sama-sama 6. Karena ini setengahnya, AB itu setengah AC, itu cara baca. Kemudian panjang sisi BC. BC, apakah ketemu 6 akar 2? Kita bandingkan, ya karena diketahui adalah, BC sudah diketahui ya, BC-nya tadi akar perbandingannya AB dibanding BC, karena kita mau cari panjang AB. AB sudah 6 cm, BC yang mau kita cari. Ya, AB dibanding BC yaitu 1 banding akar 3. Mencari panjang BC kali silang berarti AB ini 6 kali akar 3 dibagi 1. 6 kali akar 3 dibagi 1. 6 kali akar 3 bagi 1. 6 akar 3. Sama ya dengan cara cepat yang sudah kita pelajari. Tinggal kita memahami perbandingan, arti perbandingan pada segitiga 30, segitiga siku-siku dengan sudut 30, 60 dan 90. 90. Itu 1 akar 3, 2.
AC itu setengahnya. AC itu adalah 2 kalinya AB. AB setengahnya AC. CB itu adalah akar 3 kali AB. Oke, kemudian kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Ya, contoh soal berikutnya. Diketahui DF segitiga siku-siku DE. Kita gambar segitiga siku-siku ya. Wah, enggak siku-siku ini. Jadinya saya pakai garis. Oke. Segitiga DF siku-siku DE. DEF. Siku-siku DE. Ini E. DEF. DF-nya 16 dan besar sudut F-nya 60. F-nya 60 ya. DE panjang DE ditanya. Nah, ini 90 ya, siku-siku. Ini otomatis 30. Perbandingannya tadi adalah DE dibanding DF. Sorry. Perbandingannya ini tadi ya. 1 cm di depan sudut 30 derajat ya. Satu satuan. 30-nya kan ini. 30-nya di sini ya. Cara ngapalnya gitu. Ini 1 banding 2 akar 3. Nah, itu. 1, 2 akar 3. Kalau DF itu adalah 16 cm, maka karena 2 banding 1, maka EF ya. EF itu adalah setengahnya. Berarti 8 cm. Ini kan 16 cm. Ini adalah 8 cm. DE berapa, Pak? DE 8 akar 3. DE 8. Kita buktikan ya dengan cara perbandingan. Berarti yang diketahui adalah DF ya. Karena diketahui adalah DF, maka DE saya kerjakan DE dibanding DF. Tanya ya. DE itu adalah 2 dibanding akar 3. DE per DF ya, sama dengan 2 akar 3. Maka DE adalah 2 kali DF kali sirang. 2 kali 16 berakar 3. Ini 32 per bagi akar 3. Ini kali akar 3. 32 dibagi 3 akar 3. 322 DE. Loh, kok nggak sama ya? Harusnya 8 akar 3 ini. 3 16 kali 2. 16 kali 2 32 dibagi 3. Bentar. DF 2 1 6 akar 3 betul ya.
DF-nya 2. Nah, coba kita ulangi lagi. Bandingannya juga sudah sama ini. DF 16 cm. F-nya, sudut F-nya 60 sudah betul. Di depan 60 itu akar 3 bandingannya. Sisi DE yang ditanya. Berarti kan DE dibanding DF. Walah, kebalik. Ini baik. Sorry. Menulisnya kebalik saya. DE dibanding DF. DE-nya itu yang akar 3 ya. Kita hapus dulu. Ada kesalahannya. Kita ulangi lagi. DE-nya akar 3 dibanding 2. Walah. DE per DF sama dengan akar 3 per 2. Maka DE sama dengan 16 kali akar 3 dibagi 2. DF kali akar 3 bagi 2 kali silang ya. Nah, ini kita coret saja 8. Berarti hasilnya adalah 8 akar 3. Sama ya. Hasilnya sama dengan cara cepat tadi. DE adalah 8 akar 3. Oke. Itu yang dapat kita pelajari pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi pada video pembelajaran video berikutnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.